case you missed it. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus menghitung surat suara yang masuk dan merekapitulasi hasilnya sebelum mengumumkan siapa pemenang pemilu 2024 pada tanggal 20 Maret nanti. Namun beberapa negara sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto, calon presiden nomor 2 yang sejauh ini memang meraih suara paling banyak. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya. Apa yang kita bisa baca dari fenomena ini? Apakah negara-negara besar seperti Tiongkok, Australia, dan banyak lainnya mengabaikan suara dari begitu banyak kelompok masyarakat madani tentang kecurangan pemilu dan rekam jejak Prabowo Subianto? Atau memang mereka pragmatis aja dan menilai saatnya kita move on dari persoalan pemilu? Juga bagaimana kita membaca perolehan suara masing-masing calon yang agak-agak anomali nih? Apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan rakyat? Dan untuk mengupas hal ini, saya Fahmi Musreva di VOA Siaran Indonesia yang berkantor di jantung ibu kota Amerika, bicara dengan dua pakar, Profesor Dr. Firman Nur, pengamat politik dan peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan Halili Hasan, Ketua Setara Institute. Baik, pertama-tama saya ke Profesor Firman dulu nih, sebelum kita bicara sama Halili yang tampaknya masih ada di angkutan umum nih, Prof. Firman ya. Bagaimana kita membaca hasil pemilu ini, Pak Firman? Saya pikir kita udah bisa menganalisanya mengingat hasilnya sudah lebih dari 3/4 ya. Jadi untuk mengatakan pemilu kita ini bersih itu tidak mungkin begitu ya. Kenapa? Karena simpel saja bahwa pemilu yang fair itu terjadi di negara yang memang demokrasinya kuat. Sementara kita dalam 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir itu selalu dikritisi sebagai sebentuk negara yang demokrasinya tidak established. Beberapa kajian misalnya dari Economist Intelligence Unit mengatakan kita sebagai negara dengan kategori float demokrasi atau demokrasi yang cacat. Begitu juga Freedom House misalnya mengatakan kita adalah negara dengan kecenderungan partly free ya, partly free. Jadi itu belum free country tapi partly free. Dan banyak lembaga pengamat demokrasi lain yang memberikan nilai kepada kita itu cenderung menengah ke bawah lah. Begitu juga para pengamat politik nasional, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri begitu. So dalam lingkungan atau atmosfer sedemikian, maka sebetulnya secara logis sulit mengharapkan adanya sebuah gelaran pemilu yang betul-betul fair begitu ya. Terlalu banyak data, terlalu banyak informasi dan juga kejadian-kejadian pada pemilu kita tahun ini yang memang mengindikasikan adanya kecurangan itu begitu ya. Nah, tapi juga tidak sepenuhnya kecurangan, makanya saya menulis dalam sebuah surat kabar aras atau pokok persoalan dalam demokrasi kita dan pemilu kita khususnya kali ini adalah juga terletak di masyarakat kita yang pada umumnya singkatnya itu belum bisa mandiri secara ekonomi dan belum bisa mandiri secara politik. Ketidakmandirian dalam bidang ekonomi itu merupakan satu obstacles yang sangat serius untuk bisa membangun demokrasi. Karena disitulah nanti akan bekerja proksi, kaki tangan, oligarki maupun state rezim untuk bisa mempengaruhi orang-orang yang memang belum establis secara ekonomi itu. Dan digunakanlah banyak instrumen untuk itu termasuk diantaranya ya bansos ya. Dan juga saya kira ternyata sikap kritis, sikap demokratis yang ditunjukkan oleh kelas menengah kita ini ternyata belum bisa menyerap dan menjangkau akar rumput masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat adanya kelompok-kelompok cerdas kritis terhadap pemerintah, itu mereka menjadi bubble trap. Ya, mereka sibuk sendiri, asik sendiri, di antara komunitas mereka sendiri, tapi belum bisa menyeberang ke komunitas yang jauh ternyata lebih banyak, yaitu masyarakat akar rumput begitu. Nah, masyarakat akar rumput ini ternyata menjadi incaran penguasa yang nampaknya mereka lebih fokus pada rakyat yang akar rumput. Yang tahu persis bahwa mereka secara ekonomi tidak mandiri ya, jadi dikasih tekanan sedikit aja. Ya, dan apalagi kita tahu bahwa di balik pasangan 02 itu mengumpullah para pengusaha besar hingga pengusaha lokal yang memang sangat kuat begitu ya. Dan bagi mereka untuk bisa membeli katakanlah begitu suara seharga 200.000 atau setara dengan harga bansos itu peanut gitu ya. Karena mereka asetnya sangat luar biasa dan mereka akan pertaruhkan semuanya demi kemenangan 02 karena mereka sadar bahwa kemenangan ini berarti ada kelanjutan mereka untuk bisa terus berkuasa secara ekonomi begitu. Nah, oleh karena itu bisa sebetulnya dibayangkan bahwa
selain kecurangan-kecurangan itu, kondisi masyarakat kita secara umum memang belum siap untuk menjadi sosok yang mandiri secara ekonomi dan politik sehingga siap bertarung secara bebas dalam ring demokrasi gitu ya. Mereka sulit untuk bisa menjadi pendukung-pendukung demokrasi karena sulitnya situasi yang mereka hadapi. Nah, Mas Halili ngeliatnya gimana? Itu memang kombinasi ya, gabungan antara dua faktor itulah. Tapi yang paling dominan adalah bukan saja kecurangan pemilu menurut kami, tapi kejahatan pemilu yang berlangsung itu electoral evil saya kira, karena ini sudah berkaitan dengan bukan saja praktik-praktik kecurangan dalam bentuk maladministrasi dan malpraktisis, tapi juga berkaitan dengan mobilisasi sejumlah sumber daya negara oleh kekuasaan politik negara yang secara umum kita mau katakan bahwa situasi inilah yang mengakibatkan terjadinya kekacauan selama ini yang berkaitan dengan pemilu 2024, sehingga legitimasi pemilu 2024 ini kemudian menjadi aspek yang paling buruk lah saya kira ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau begitu, upaya kita untuk menguatkan demokrasi bakal makin sulit, mengingat negara kita, udah kita jujur aja katakan, masih miskin. Karena yang di pelosok-pelosok itu yang gampang ditekan tadi kan. Betul, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan semacam podcast yang mengatakan bahwa kalau menurut Anda 50.000 itu mungkin nothing gitu ya. Tapi menurut kami di pelosok ini 50.000 is everything gitu kan. Jadi beda sensenya dan ternyata harga 50.000 itu sangat bermakna dan juga sangat bisa dipenuhi ya oleh para pengusaha di balik barisan 02 sehingga mereka sangat mudah sekali membeli suara katakanlah begitu untuk kemenangan 02. Dan ini yang menyedihkan ya, karena Dan makanya ini memang saya sebut sebagai the long and winding road ya. iya, the long and winding road, betul. Karena gini, sebelum pemungutan suara, kita bicara juga kan dengan Pak Anies gitu kan. Kita pertanyakan juga kenapa Pak Anies lebih memilih misalnya untuk dialog dengan warga itu bentuknya kayak town hall gitu Mas Firman. Dia bilang ya saya ingin orang tuh mulai belajar diskusi, ngomongin isu, berdebat secara serius. Iya, tapi itu kan di kota-kota besar atau mereka yang terpelajar misalnya. Tapi kalau kita ngomong kayak di mana Bubunaro, nggak mungkin kita bikin town hall karena orang nggak peduli juga mau diomongin isu apa. Yang penting aku dapat apa pulangnya kan gitu ya Pak Firman. Cuma ya Betul. kalau kita nggak kayak Pak Anies tuh kapan majunya gitu kan Pak. Kalau kita cuma nyebar-nyebar beras dan penggorengan doang kan. Iya memang yang saya tahu itu dilakukan karena tadi keterbatasan dana yang dimiliki oleh pasangan 01 sehingga mereka tidak bisa belusukan sampai ke akar rumput. Harapannya adalah bahwa kumpul-kumpul itu akan menjadi semacam snowball gitu ya sampai ke akar rumput. Tapi saya sanksi itu terjadi. Yang terjadi adalah setelah acara itu selesai ya selesai semua. Karena juga tingkat kepedulian orang terhadap politik di Indonesia ini kan sangat rendah gitu karena mungkin dianggap tidak terkoneksi langsung dengan kebutuhan primer masyarakat begitu ya. Betul. Begitu. Nah, kalau begitu the real threat untuk demokrasi itu bukanlah sosok Prabowo yang dilulukan oleh 02 dengan berbagai macam rekam jejaknya yang buruk, tapi justru oligarki itu dong, Mas Firman ya. Iya, tapi saya kira semua berkontribusi ya. Sebetulnya seorang negarawan dan demokrat sejati akan sangat tersinggung dan akan sangat reluctant kalau proses yang dilaluinya itu harus melanggar konstitusi, harus melanggar aturan, harus bernepotisme dulu gitu ya. Itu seorang demokrat tidak mudah menerima itu gitu. Tapi kita lihat malah sekarang pihak 02 menganggap itu sebagai satu hal yang biasa begitu. Hal yang bahkan mereka bela mati-matian sebagai ini konstitusional begitu ya. We're obviously closely following the ongoing vote count, and we understand that Minister Subianto has a significant lead. We've had excellent cooperation with him since the time he was defense minister, and if he is in fact finally elected, then we look forward to continuing that relationship. Mas, how do we read between the lines dukungan dari negara-negara besar yang sekarang udah mulai datang ke Prabowo? Ada Cina yang sudah memberi pengakuan, ada Prancis, ada Australia, Amerika lagi agak malu-malu nih Mas. Tapi apa yang bisa kita baca dari hal ini? Ya, walau bagaimanapun mungkin dianggap kecurangannya tidak terlalu fatal. Ada mungkin perasaan itu, tapi kan belum terbukti secara hukum ya. Yang terlihat adalah memang kemenangan ini demikian jauh begitu ya, sehingga memang secara hitung-hitungan sangat sulit dikejar oleh pasangan manapun begitu. Dan kalau toh nantinya diupayakan, itu juga masih debatable apakah itu akan mempengaruhi hasil pemilu atau tidak begitu. Sehingga mungkin beberapa negara karena melihat demikian jauh gap antara
Prabowo dan yang lain berkesimpulan bahwa ya kalau toh mungkin ada kecurangan, tetap dia itu 50% plus 1 begitu kan. Jadi ya, dia tetap punya hak untuk dilihat sebagai pemenangan dalam pemilu yang amburadul dan memang problematik ini. Tapi ya that's the fact begitu. Karena sekali lagi ini merupakan percampuran antara kecurangan dan pilihan rakyat memang belum dewasa secara politik begitu. Kalau masalah lagi, Kalau negara-negara di luar Amerika Serikat itu sudah mengakui Prabowo sebagai next president, bahkan mereka sudah mengucapkan selamat dan segala macam, itu jelas merupakan tindakan yang pragmatis ya, yang semata-mata melihat bahwa secara formal yang akan menjadi presiden adalah figur tertentu. Dalam konteks ini Prabowo. Padahal kalau kita lihat substantif ya, secara substantif itu terutama pada aspek hak asasi manusia, Prabowo jelas problematik ya. Bukan saja masyarakat sipil yang berteriak soal pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Prabowo, tapi negara kan sebenarnya sudah mengamini bahwa dia bagian dari yang mesti dipersoalkan track recordnya pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sayangnya memang menjadi objek bagi impunitas di Indonesia. Kenapa tadi saya katakan bahwa pernyataan itu keluar dari negara? Karena rekomendasi Komnas HAM kan sudah jelas. Laporan penyelidikan Komnas HAM itu kan sudah jelas atas 13 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu gitu ya. Kemudian rekomendasi DPR ya 2009 itu kan sudah jelas juga. Artinya DPR, Komnas HAM itu semuanya lembaga negara gitu, dan pada rekomendasi-rekomendasi itu terselip nama Prabowo Subianto. Yang memberhentikan Pak Prabowo pada masa itu kan menunjukkan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo itu bermasalah gitu ya. Dan Kepres itu kebijakan negara kan, itu keputusan presiden. Sebelum Kepres ya ada juga misalnya putusan Dewan Kehormatan Perwira yang lembaga dahulu itu dibentuk juga oleh negara. Artinya sudah tidak kurang saya kira rekomendasi negara, keputusan resmi negara yang mengatakan bahwa Prabowo adalah figur yang mesti dianggap bertanggung jawab pada beberapa kasus, terutama kasus penculikan aktivis, kasus penghilangan paksa. Maka kalau negara-negara itu kemudian secara politis lalu mengabaikan fakta-fakta itu jelas sebuah tindakan pragmatis akut ya, yang kemudian mengabaikan rekod di balik Prabowo Subianto yang dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, terutama yang berkenaan dengan penculikan aktivis ya 97-98 itu sudah menjadi keputusan. Pekerjaan kita makin berat, makin panjang, Mas Firman. Pekerjaan dan berliku. Panjang dan berliku. Terima kasih Prof. Firman sudah bersama dengan VOA. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih Mbak Eva. Matur nuwun.